Waktu itu, belum ada Islam, belum ada Muhammad, belum ada kata Allah yang dieluk-elukan dari menara-menara. Tapi, apakah Yesus sudah melihat semuanya? Apakah ia sudah menubuatkan akan datangnya sistem agama besar yang menolak salib, menolak dia sebagai Tuhan, dan mengklaim sebagai jalan menuju surga? Pertanyaannya mengerikan. Karena jika Yesus memang telah menubuatkan tentang sistem seperti Islam, maka kita semua harus bersiap. Siapa yang sesungguhnya sedang disembah? Tuhan atau ilah lain yang menyamar? Inilah saatnya kita menggali nubuatan Yesus dan membuka mata rohani kita sebelum semuanya terlambat. Agama Islam lahir sekitar tahun 610 Masehi, 600 tahun setelah Yesus disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Yesus sudah tahu, ia tidak menyebut nama Islam, tapi ia menyebut ciri-cirinya. Nabi palsu, menolak salib, menyesatkan banyak orang, menyembah Tuhan tapi bukan Bapa, menganiaya orang percaya, dan semua itu cocok secara profetik dengan ajaran lain yang muncul berabad-abad kemudian. Agama Islam mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi. Dia tidak disalib, tapi digantikan. Tidak ada penebusan dosa oleh darahnya. Muhammad adalah Nabi terakhir, Injil telah dipasukan. Tapi anehnya, ada Nabi terakhir muncul setelah Yesus disalibkan dan terangkat ke surga. Pertanyaannya mengguncang. Jika Yesus adalah yang terakhir dan sempurna, jika salibnya sudah genap, jika ia sudah berkata, sudah selesai, Yohanes pasal 19 ayat 30, maka kenapa masih ada Nabi terakhir? Bukankah itu menyangkal finalitas salib? Bukankah itu berkata, apa yang Yesus lakukan tidak cukup? Padahal justru di atas kayu salib, pengampunan dan keselamatan dinyatakan sempurna. Yesus berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 13. Apa artinya? Dialah yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi sesudahnya. Tidak ada wahyu tambahan, tidak ada nabi baru, tidak ada jalan lain. Maka siapa itu nabi terakhir? Nabi sejati atau bagian dari nabi palsu yang telah Yesus nubuatkan? Akan datang nabi-nabi palsu, katanya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius pasal 24 ayat 11. Banyak orang, bukan sedikit, bukan segelintir. Maka jangan heran jika ada agama besar yang diikuti oleh miliaran manusia, tapi justru membawa mereka jauh dari salib. Karena Yesus telah berkata, jalan yang menuju kebinasan itu lebar dan banyak orang masuk melaluinya. Matius pasal 7 ayat 13. Jangan tertipu oleh angka, jangan tertipu oleh semangat religius, jangan tertipu oleh kata Allah, karena jika Allah itu bukan Bapa dari Yesus Kristus, maka itu bukan Allah yang sejati. Yesus berkata, Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yohanes pasal 5 ayat 43. Siapakah yang datang dalam namanya sendiri? Siapa yang mengklaim dirinya nabi terakhir? Siapa yang membawa nama Allah tapi bukan Bapa dari Yesus? Muhammad datang bukan dalam nama Bapa. Ia membawa pesan baru, sistem baru, dan miliaran orang menerima dia. Tapi Yesus sudah peringatkan itu sebelumnya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yohanes pasal 5 ayat 43. Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang Islam, yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, tapi kasihnya tidak kompromi. Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes pasal 8 ayat 24. Maka sistem apapun yang menyangkal anak tidak bisa berkata kami menyembah Tuhan yang sama. Karena jika tidak memiliki anak, maka tidak memiliki Bapa.
Jika tidak percaya pada Yesus, maka iman itu sia-sia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali.